Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 11 Oktober 2024 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini hari Jumat biasa pekan ke-27, gereja mengajak kita untuk menyadari kehadiran kerajaan Allah di dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengatakan, "Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Mari kita mendengarkan bacaan Injil hari ini secara penuh yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan 26. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seseorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatkannya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita seringkali masih terus mencari, terutama mencari kerajaan Allah.
Karena memang itu yang disabdakan oleh Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah, yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Namun pada Injil hari ini kita mendengar dengan sangat jelas Tuhan mengatakan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka sebetulnya kerajaan Allah sudah datang. Dan Tuhan sudah melakukan itu semua. Berarti sudah ada kerajaan Allah di antara kita. Pertanyaannya, apakah kita mengalami kerajaan Allah itu? Seperti apakah kerajaan Allah itu? Pasti kerajaan Allah itu bukan berupa tempat, karena belum pernah ada orang yang menemukan tempat yang rupanya bisa disejajarkan dengan kerajaan Allah seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dalam hal ini kerajaan Allah dapat direnungkan sebagai Allah yang meraja, Allah yang berkuasa, yaitu sebuah keadaan, sebuah kenyataan tempat Allah menguasai segala-galanya, berkuasa, mengusir setan, membawa damai, membawa keselamatan. Dan situasi seperti ini bisa kita alami ketika kita sadar bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Kalau Tuhan Yesus yang berkuasa, maka emosi dominan dalam hidup kita, di dalam diri kita adalah emosi-emosi positif. Yang menggerakkan kita juga adalah motivasi-motivasi positif, terutama motivasi kasih. Maka Tuhan seringkali mengatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu berarti kerajaan Allah itu nyata kalau kita digerakkan oleh belas kasih. Maka kemudian tindakan-tindakan kita adalah ungkapan kasih itu sendiri. Dan memang benar, ketika kita digerakkan oleh belas kasih, tindakan-tindakan kita itu adalah tindakan kasih, maka sebetulnya Allah sendiri yang kemudian dominan dan menjadi nyata di dalam kasih itu, karena Allah adalah kasih. Di situ kemudian nampak buah-buah atau tanda-tanda kerajaan Allah itu. Yang pertama adalah kasih. Dalam relasi-relasi, kasih menjadi warna dominan. Dalam keputusan-keputusan, kasih menjadi dasar pertimbangan utama. Dan di dalam sebuah rencana, kasih yang kemudian mau diwujudkan dalam rencana itu. Di dalam hidup yang penuh dengan kasih itulah kerajaan Allah menjadi nyata. Tentu buah-buah dari kasih itu adalah damai sejahtera, pengampunan, persaudaraan, kepedulian, kerukunan, dan hidup dalam konteks kasih, persaudaraan, kerukunan, damai sejahtera adalah hidup yang sungguh-sungguh menakjubkan. Maka kita diminta untuk menjadi perwujudan dari kerajaan Allah itu. Ketika kita menemukan perselisihan, kita membawa kerukunan. Ketika kita menemukan keputusasaan, kita membawa harapan. Kita membawa damai, kita membawa sukacita, kita membawa syukur, kita membawa ketenangan, kita membawa hal-hal yang positif, buah-buah dari
kasih itu sendiri. Maka pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah menemukan kerajaan Allah itu di dalam diri Anda, di dalam hidup Anda? Dan apakah kalau Anda belum menemukan kerajaan Allah itu, apakah Anda sudah berusaha mewujudkannya dengan hidup berdasarkan kasih dan membawa damai, membawa harapan, membawa sukacita, membawa pengampunan, dan membawa persaudaraan? Ketika kita sudah berusaha mewujudkannya, maka kerajaan Allah sudah datang di dalam hidup kita. Tidak berarti bahwa kuasa si jahat tidak ada lagi, tetapi kuasa si jahat sudah dikalahkan. Dan kita terus-menerus bersatu dengan Tuhan, seperti ranting yang menempel pada pokok anggur. Dan menempelnya itu justru dengan hidup menghayati cinta kasih. Karena di dalam surat Rasul Yohanes dikatakan, barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah, dia berasal dari Allah, dia berada di dalam Allah, karena Allah adalah kasih. Maka para sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita mengasihi. Melalui hidup di dalam kasih itulah kita merasakan dan sadar akan Allah yang sudah meraja di dalam kehidupan kita. Dan kita sungguh-sungguh bisa bersatu dengan Allah sendiri yang adalah kasih. Maka para sahabat Yesus yang terkasih, hidup di dalam kasih itulah yang perlu kita perjuangkan sebagai motivasi, tetapi juga sebagai wujud yang ingin kita nyatakan melalui tindakan, perkataan, dan perbuatan kita. Karena memang pada akhirnya nanti akan tinggal 3 hal saja, yaitu iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Saya ingin berjuang bersama Anda semua dan mendoakan serta memohonkan berkat dari Tuhan, supaya para sahabat Fresh Juice semua menemukan kerajaan Allah. Pertama-tama dengan hidup di dalam kasih atas dasar kasih. Semoga para sahabat Fresh Juice sekalian, keluarga saudara, pekerjaan dan niat baik saudara selalu dilimpahi berkat Allah yang Maha Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 11 Oktober 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Raja Bana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.